Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di hari ini perdana kita kembali untuk menemui teman-teman semuanya dengan membuat satu analisa dan pemetaan untuk beberapa pair utama setelah beberapa hari, hampir 1 bulan vakum ya, karena kondisi kesehatan yang kurang mendukung, sehingga buat teman-teman yang kemarin sempat bertanya, mohon maaf kita tidak bisa menginformasikan di awal, sehingga ada banyak pertanyaan yang masuk ya, kenapa tidak update dan seterusnya. Mudah-mudahan mulai hari ini kita diberi kemudahan, diberi kelancaran dan kesehatan semuanya untuk bisa selalu bersama-sama nanti mengawal dan mencari ya pundi-pundi dolar dari beberapa pair utama yang kita cintai. Baik, mengawali di pertemuan perdana ini kita akan coba flashback sebentar ya. Setelah hampir 1 bulan tidak monitor, pergerakan ternyata mulai signifikan di sana ya. Pergerakan mulai merangkak dari mulai 2.900 sekian, 3.000 dan 3.100 di puncaknya. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya ada banyak faktor secara global yang kita mungkin sudah tahu semuanya. Adanya perang dagang ya Amerika Serikat dan negara-negara lain ya, utamanya dengan China ya. Setelah Donald Trump menerapkan kenaikan tarif impor beberapa atau barang-barang yang signifikan yang masuk ke Amerika, tentunya membuat satu perusahaan yang biasanya mengekspor tentunya akan mulai berkurang dengan kenaikan tarif pajaknya. Kemudian dibalas oleh China dengan menerapkan lagi ya, tentunya dengan membalas kenaikan pajak yang tidak kalah signifikannya, bahkan 30% lebih untuk barang-barang yang dikirim atau barang-barang dari Amerika ya. Baik, dari perang global ini bagaimana pengaruhnya terhadap emas ya. Sempat beberapa hari terakhir anjlok di titik terendahnya 1 pekan terakhir, kembali ke 2.900 sekian ya, karena aksi jual pemegang emas. Ada kekhawatiran untuk menutupi kerugian ya, efek dari kenaikan biaya impor dan sebagainya ya. Apakah ini akan bertahan dan terus bergerak turun? Jangan khawatir ya, emas masih menjadi pilihan terbaik. Emas masih menjadi safe haven ya, menjadi pelindung yang terbaik dibanding dengan yang lainnya ya. Banyak saham yang juga ikut rontok, sehingga untuk menutup kerugian sana sini emas banyak dijual ya. Ini sudah mulai aktif kembali, sudah mulai bergeliat kembali. Mulai hari ini kita akan lihat di bukaan ya, di bukaannya sudah mulai signifikan lagi, bullish sudah mulai menunjukkan perlawanan lagi. Kita perkirakan hari ini kira-kira masih akan bergerak naik atau justru akan kembali bergerak turun ya. Kita tandai dulu dengan area-area pentingnya dulu. Bergerak naik di atas, kita menandai di sana dengan area resisten. Tandai dulu di 3054 ya, kira-kira di sana. Kemudian kita ambil hari yang sebelumnya, hari Jumat kemarin ada news juga yang signifikan. Dari satu Jumat kemarin pergerakan ini dengan range cukup panjang ya, 12.000 sekian. Tentunya ini mencapai rekor terpanjang ya dari 1 bulan terakhir bahkan. Apakah hari ini akan bergerak sampai sekian? Kalau kita lihat pergerakan hari ini sudah mencapai 8.000 sekian.
maka tentu potensi untuk sampai ke sana masih terbuka lebar sekali ya. Tentunya dari potensi itu kita juga menyesuaikan, di situ ada penolakan, masih ada namanya resisten. Di area resisten mulai ditolak, kemudian mulai berkurang kekuatan, bisa jadi nanti akan kembali bergerak turun ya. Nah, kita simulasikan dulu di awal, kemudian nanti kita baru petakan lagi ya. Kita baru mencari area pentingnya, kemudian kita coba lihat di time frame yang lebih besar. Perhatikan di time frame 4 jam ya. 4 jam ini kalau kita amati pergerakan sempat drop yang luar biasa di 2970-an sekian, kemudian ditolak yang signifikan. Ditolak ini berarti untuk mencapai angka di bawah ini luar biasa, tetapi kembali bullish juga mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menolaknya. Sehingga kemungkinan yang terjadi untuk hari ini masih dominan oleh bullish, dan mungkin bahkan pekan berikutnya masih akan bergerak bullish, meskipun untuk mencapai angka 3100 sekian masih cukup berat lagi. Kita fokus ke posisi buy dengan tetap memperhatikan dari trigger-triggernya, area pentingnya. Coba kita buat satu garis ya. Kita buat dulu garis pemetaannya. Kita bantu dengan garis ini ya. Kita tempatkan di sini, tidak masalah ya. Oke. Sempat bergerak di sana, kemudian kembali bergerak turun, koreksi kecil, kemudian kembali bergerak turun lagi. Maka saat ini potensi akan kembali bergerak naik, mungkin bisa jadi nanti sampai di resisten berikutnya ya. Kita akan tandai dulu di area resisten. Jangan abaikan kekuatan harian, karena ini juga nanti menjadi penentu ya. Market akan kembali bergerak turun. Oke, kira-kira di situ kita menempatkan kembali untuk posisi buy, karena ini berpotensi masih bergerak naik, namun kita masih menjaga di situ ada resisten, harus kita perhatikan ya. Kita nanti akan mengambil posisi buy, namun tidak terlalu jauh juga, karena untuk daily range-nya cukup panjang, sudah panjang. Kalau kita mengambil 600 mungkin masih sangat terbuka ya, sangat berpeluang sekali. Kita ukur dari tertingginya, kira-kira kita ambil di atasnya untuk penempatan posisi buy-nya. Atau kita mungkin nanti tunggu break juga boleh ya. Kemudian kalau di area ini nanti ternyata tidak mampu dan kembali bergerak menjadi merah, kita bisa menempatkan posisi sell di kisaran 3042 ya, 3042. Cek dulu dengan runningnya, terlalu jauh kita dekatkan di sini ya. Yang penting signifikan. Oke, kita menempatkan posisi buy karena fokus utamanya adalah akan kembali bergerak naik. Kita menempatkan posisi buy di 3063.10. Kemudian kita akan targetkan kira-kira di masa panjang-panjang ya, kita ambil 8 poin saja, 800 sampai di sana ya, karena ini range-nya panjang sehingga kita mengambil juga lebih panjang ya, kita bisa mengambil target lebih panjang. Target pertama kita tempatkan di 23091.95, kita targetkan dulu di sana. Kemudian jika masih belum ada tanda penolakan atau loss momentum dan sebagainya, kita akan tempatkan kembali untuk target berikutnya berada di 30 berapa ini ya, 80, 3080.
Oke, 3081. Oh, 81 terlalu panjang, turunkan sedikit. Oke. Ini untuk target yang kedua berada di 3080. Target yang kedua di 3080 poin ini. Kita ambil di batas ini sekaligus nanti menjadi area ujinya ya. Di area di situ berpeluang akan memantul kembali sesuai dengan daily range-nya. Sementara ketika tidak mampu dia sampai di sana, kita tadi menempatkan di 3044 karena sudah mulai running, mulai bergerak signifikan juga ke bawah. Kita ambil yang lebih aman berada di, masalahnya ini range-nya panjang sekali. Kita mengambil di 3034 ya. Cari titik amannya di 3034 ya. Selnya kita tempatkan di 3034. 3034.73 ya. 3034.73. Untuk target terdekat kita tempatkan di 3025 ya. Target yang terdekat kita tempatkan di 3025. Kita perbesar biar tidak terlalu kecil penampakannya. Oke, kita tempatkan targetnya terlalu jauh. Ini selnya tadi di sini ya, 3034. Kemudian targetnya 30 berapa tadi yang sudah kita tarik tadi ya. Nah, 3025. 3025 masih oke ya. Karena kita hanya manfaatkan day trading ini ke target cukup di 3025.58. Sementara untuk target berikutnya ketika masih punya kekuatan yang lebih ya, kita akan coba kembali targetkan yang cukup masuk akal saja di 3015 ya. Target berikutnya berada di 3015.82, agak sedikit lebih panjang 1 poin. Mengingat ini masih berada di wilayah koreksi juga ya. Jadi berada di wilayah koreksi berpeluang nanti memantul kembali ya. Kita perkirakan arahnya di area di sini adalah area retracement-nya. Kita tandai dulu sebagai bentuk kehati-hatian ya. Oke. Kemudian untuk area jenuh, tadi area jenuh kita maksimumkan. Tentu yang cukup realistis itu masih bisa berada di maksimal 3100 maksimal. Ini di area jenuh berada di 3100 ya, beli ya. Area jenuh beli berada di 3100 poin sekian. Sementara untuk area jenuh jual kita perkirakan ya maksimal sesuai dengan histori yang terdekatnya. Kita lihat di sebelah kiri dulu untuk melihat area supportnya ya. Kita perkirakan maksimal di sana. Jadi kalau dari tertingginya oke, kita perkirakan maksimal berada di area support yang terdekatnya. Ini ya, di area jenuh jualnya. Area jenuh jual kita perkirakan di 2975 maksimal ya. Sehingga cukup panjang space-nya baik di atas maupun di bawah ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menempatkan yang terbaik, tentunya yang berpotensi bisa menghasilkan profit yang maksimum. Untuk satu pekan ya, untuk satu pekan depan
kemungkinan ya kalau kita lihat dari petunjuk dari weekly-nya ya, ada potensi bergerak turun. Namun demikian di pekan ini nanti kita akan lihat ya, bagaimana jelang penutupan. Kalau kita lihat di awal pekan sempat bergerak turun signifikan dan mulai jadi warna hijau, maka kemungkinan pekan ini juga masih akan kembali bergerak naik. Untuk harian tadi kita sudah sampaikan, mudah-mudahan silahkan nanti disesuaikan dengan style masing-masing, dengan aturan masing-masing. Ini hanya masukan, tentu keputusan ada di teman-teman semuanya. Terima kasih, kita ucapkan juga selamat berhari raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin bagi semua yang menjadi pengikut Wijaya Trading, termasuk teman-teman semuanya ya. Kalau ada salah silapnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.